Tanaman yang dijuluki bunga bangkai ini sebenarnya cukup cantik untuk dilihat. Wujudnya adalah bunga hijau raksasa menjulang hingga 3 meter setinggi beruang coklat saat berdiri. Namun, kamu tidak akan mengagumi keindahannya dalam waktu lama karena ia memancarkan aroma busuk yang kuat. Lalat dan serangga lain yang seleranya tidak pilih-pilih menyukai bau ini dan menyerbuki tanaman ini dengan penuh semangat. Aku akan sangat mengerti jika kamu kabur dari semua mimpi buruk menyengat ini sambil berteriak. Tapi ingat ini, pohon juga punya kuping dan mereka akan mendengar teriakanmu. Auricularia adalah spesies jamur lain yang mirip bagian tubuh manusia, namun kali ini mirip kuping. Ini adalah jamur jeli yang tumbuh di pohon dan makan dari sana. Jamur dewasa berbentuk seram dan menyerupai kuping manusia yang menempel pada batang pohon. Namun, jika dilihat lebih dekat, warnanya lebih gelap dan lebih transparan. Terlebih lagi, kamu dapat dengan aman mengambilnya dari pohon dan membawanya pulang untuk dimasak. Jamur ini aman untuk dimakan. Ada yang mau sup telinga? Apa yang jelas tidak kamu makan ironisnya terlihat seperti gigi. Namanya pun sudah menunjukkan itu. Ia adalah jamur gigi berdarah. Ia juga tidak terlihat menggugah selera. Jamur putih seperti jeli dengan cairan merah darah yang keluar dari pori-porinya. Jangan biarkan nama atau penampilannya membingungkanmu. Ia diberi nama itu karena tonjolan seperti gigi di kulitnya, tempat spora tumbuh, dan cairan itu kurang lebih mirip dengan getah pohon. Jamur ini mengeluarkannya saat terlalu banyak mengambil air dari tanah, meski tidak ada yang tahu fungsinya. Sementara soal tidak ingin memakannya, bukan karena jamur ini beracun, tapi karena rasanya sangat tidak enak. Berbeda dengan banberry putih yang kebetulan mirip anggota tubuh juga. Mungkin tidak seseram yang sudah aku sebutkan, tapi tetap saja semak bernama mata boneka ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah tanaman hijau yang memiliki tangkai merah tinggi di atasnya dan dihiasi dengan banyak beri putih. Yang membuatnya menakutkan adalah setiap beri punya titik hitam di tengahnya, membuat keseluruhan strukturnya terlihat seperti pohon bola mata yang menyeramkan. Namun, jika kamu tidak takut dengan penampilannya, jangan pernah berpikir untuk mencicipi mata itu. Tanaman ini sangat beracun, dan satu beri saja bisa dengan mudah menjatuhkan orang yang benar-benar sehat sekalipun. Hei, lihat, benda hitam apa itu di sana? Apa itu kelelawar? Oh, bukan, itu bunga, dan namanya jelas bunga kelelawar hitam. Di hutan hujan tropis yang rimbun, cukup mudah untuk mengira bunga menakutkan ini adalah kelelawar sungguhan, terutama saat senja. Namun, banyak orang tampaknya menyukai tanaman ini sehingga menanamnya di kebun pribadi mereka. Pengganti orang-orangan sawah mungkin? Yang tidak disukai tukang kebun di halaman belakang mereka adalah jamur karat aras apel. Ia tidak hanya berbahaya untuk pohon aras, ya itu asal namanya, tapi juga terlihat cukup menjijikkan. Jamur ini bermula sebagai bintik pada daun dan awalnya sulit dikenali. Tapi tak lama kemudian, ia tumbuh menjadi polong kuning kecoklatan yang terus bertambah ukurannya sampai cukup besar untuk mulai berkecambah. Dan itu adalah tahap yang paling menjijikkan. Polong coklat mulai mengeluarkan tentakel oranye, membuat ia terlihat seperti buah eksotis. Tak lama kemudian, kecambahnya yang bertekstur seperti jeli itu menutupi semakin banyak bagian polong dan tergantung di cabang seperti gurita mutan oranye. Selain itu, ia bereaksi terhadap kelembapan udara, menyusut ketika terlalu kering demi kenyamanan, dan membengkak saat basah. Nah, coba bayangkan kamu sedang rebahan santuy di pantai, lalu melihat ikan yang keluar dari air sambil menggerakkan sirip dan ekornya di atas tanah. Loh, mau kemana sih? Haha, inilah ikan betok. Alat pernafasannya ada 2, insang dan paru-paru, sehingga bisa tetap hidup di darat sampai 6 hari. Ikan ini juga tentunya perlu makan kan? Jadi ya, harus berburu serangga. Ada lagi loh sifat liciknya, saat burung atau hewan lain mencoba menelannya, ikan betok akan melebarkan insang untuk menghambat jalan nafas si pemangsa, biar sama-sama kalah. Ada satu spesies ikan lele yang hidup di Sungai Tarn, Prancis. Ikan ini terbiasa memburu merpati yang ada di tepi sungai. Kalau dibiarkan,
lele bisa tumbuh sampai sangat besar. Tapi menariknya, cuma ikan berukuran sedang yang berburu di daratan. Mungkin penyebabnya karena ikan besar akan kesulitan membawa makanan saat kembali ke air. Dan anehnya lagi, cuma spesies lele ini yang berburu dengan cara seperti ini. Berburu mangsa di darat tidak harus dilakukan langsung di darat kok. Ikan sumpit punya cara licik untuk memangsa serangga tanpa perlu muncul ke permukaan air. Dengan menyemburkan air, lalat yang hinggap di dekat kolam pun tidak akan menyadarinya. Lalu tubuhnya akan terbungkus lapisan air, jatuh dan dimangsa oleh ikan itu. Kalau arwana perak di Amerika Selatan sebesar hiu, tentu kita akan mengalami masalah serius. Untuk menangkap mangsa, ikan luar biasa ini bisa melompat setinggi 2 kali panjang tubuhnya. Prosesnya berlangsung sangat cepat, sampai-sampai ular pun tidak akan bisa lolos dari terkamannya. Karena sangat suka memangsa hewan darat, ikan ini tidak tertarik untuk memangsa ikan lain, terutama yang berenang di bawahnya. Ikan ini sangat mengerikan. Namanya hiu harimau, salah satu predator laut terganas yang juga bisa berburu hewan darat. Tidak begitu juga sih. Tapi hiu ini kadang memangsa burung migran yang terbang di atas wilayah kekuasaannya. Hiu ini bahkan tidak perlu menyembul ke permukaan air. Jadi, penglihatan burung pelatuk dan meadowlark jadi rabun dan buyar oleh cahaya di pengoboran minyak saat malam hari. Burung ini pun akan jatuh ke air. Dan si hiu sudah bersiap memangsanya. Tapi hiu ini tidak mendekati pantai kok. African tigerfish akan memangsa hewan apapun yang ada di dekatnya. Badan dan giginya menyerupai monster. Tentu saja makannya juga banyak. Ikan ini memang sering memangsa ikan lain. Tapi saat makanannya tinggal sedikit, tigerfish bisa menyembul ke permukaan air untuk menangkap serangga dan burung kecil. Ikan ini tidak bisa memangsa manusia kok. Tapi kita perlu waspada karena bisa saja kan kaki atau lengan kita tergigit. Lihat fosil hidup ini, namanya ikan lungfish. Ikan ini sudah ada selama 400 juta tahun dan tidak banyak mengalami perubahan. Lungfish terbagi menjadi beberapa spesies dan habitatnya tersebar di seluruh dunia. Meski begitu, ada persamaan umumnya. Coba tebak, telinga? Bukan, tapi paru-paru. Ikan ini bisa hidup di dalam air maupun di darat selama berhari-hari. Misalnya, untuk mencari makan dengan memangsa hewan darat. Pastinya, ikan ini termasuk omnivora atau pemakan segala, mulai dari serangga, ikan, akar pohon, dan tanaman.